Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Eko Sri Israhayu, Master Hukum selaku dosen pembimbing lapangan. Yang kami hormati Ibu Jaitun Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SDN Kertasinduyasa 02. Yang kami hormati Bapak serta Ibu Guru SDN Negeri Kertasinduyasa 02, serta mahasiswa kampus mengajar Angkatan 3 yang kami banggakan. Dari kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara presentasi program Kampus Mengajar Angkatan 3 di SD Kertasinduyasa 02 secara virtual. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi program KM3 di SD Kertasinduyasa 02, yang ketiga tanggapan dari Ibu Jaitun, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah, dan yang keempat tanggapan dari Ibu dosen pembimbing lapangan, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat pada acara yang kedua yaitu presentasi program Kampus Mengajar 3 di SD Kertasinduyasa 02. Mohon maaf kepada Mbak Tanti. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eko selaku dosen pembimbing lapangan, yang terhormat Ibu Jaitun selaku Kepala Sekolah SDN Kertasinduyasa 2, dan yang terhormat Dewan Guru SDN Kertasinduyasa 2, dan yang berbahagia teman-teman kampus mengajar Angkatan 3. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil program kampus mengajar Angkatan 3 di SDN Kertasinduyasa. PPT-nya sudah nampak, Bu? Ya, sudah. Sini merupakan forum komunikasi sekolah antara mahasiswa, guru SDN Kertasinduyasa, dan dosen pembimbing lapangan kampus mengajar Angkatan 3. Di sini saya memperkenalkan tim saya yang mungkin sudah masing-masing ibu bapak sudah kenal, nggih. Ada saya, Tanti Rahayu dari Universitas Negeri Yogyakarta, ada Mbak Titi Setiana dari Universitas Wijaya Kusuma, ada Islahyati dari Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian 3 poin utama yang akan saya mewakili tim paparkan, yaitu pertama hasil observasi awal, yang kedua kegiatan yang sudah terlaksana pada bulan Maret, dan yang terakhir itu program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada April hingga Juni. Yang pertama itu hasil observasi awal, meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek pembelajaran. Menurut kami tingkat literasi peserta didik di SDN Kertasinduyasa 02 itu terbilang masih rendah karena masih ditemukan beberapa peserta didik yang belum bisa membaca. Ini merupakan dokumentasi dari kegiatan kami. Kemudian dari aspek adaptasi teknologi, fasilitas yang dimiliki sekolah dan peserta didik pun kurang memadai, sehingga membuat jarangnya penggunaan teknologi seperti laptop oleh guru untuk memanfaatkan media pembelajaran berbasis ICT. Kemudian yang terakhir itu, ya mohon maaf tadi terlempar karena sinyal. Sudah nampak, Ibu? Ya, lanjutkan. Ya. Oke. Yang terakhir itu aspek administrasi. Di SDN Kertasinduyasa 2 ini, administrasi sekolah masih perlu pembaruan. Arsip data berupa fasilitas dan sarana milik sekolah perlu ditata ulang. Adaptasi teknologi untuk administrasi pun perlu didalami lagi bersama guru dan admin sekolah.
Nah, selanjutnya yaitu programnya sudah terlaksana pada bulan Maret. Yang pertama itu ada shadow teacher. Kami membantu guru dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan literasi dan numerasinya. Ada Mbak Islahyati di kelas 2, kemudian ada Titi Setiana di kelas 4, dan saya sendiri di kelas 5, kemudian berpindah di kelas 6. Kemudian ada Jumat Bersih dan Jumat Sehat. Ini merupakan dokumentasi kegiatannya, dilaksanakan pada 4 Maret. Direncanakan menjadi kegiatan rutin, namun karena beberapa hal baru hanya dilakukan sekali. Kegiatan ini menjadi titik awal memulai program kerja lain seperti pengadaan sarana lapangan sekolah dan kegiatan shadow teacher. Kemudian yang ketiga itu ada AKM kelas 5, yaitu asesmen kompetensi minimum kelas 5 terdiri dari 20 soal literasi dan 40 soal numerasi yang dilaksanakan secara offline berbasis Android. Kemudian ada pengadaan sarana lapangan olahraga yang dilaksanakan pada 16 Maret. Pengadaan meliputi pembersihan area lapangan, pengadaan tiang lapangan, pengadaan net dan bola takraw, dan pengecatan lapangan sekolah. Kemudian ada penataan ulang perpustakaan dimulai pada 24 Maret hingga awal April. Penataan meliputi pengubahan tata letak, pensortiran buku sekolah, pengadaan buku bacaan fiksi, dan pengadaan papan tulis perpustakaan. Dan yang terakhir itu ada pengembangan minat dan bakat. Kami sudah mengirimkan 5 perwakilan peserta didik SDN Kertas Sinduyasa 2 mengikuti lomba Olimpiade dan virtual keagamaan yang diselenggarakan oleh MTS Modern Al-Azhari Aji Barang. Lomba tersebut diantaranya ada Marsha mewakili lomba MTQ, ada Mas Nizar mewakili lomba azan, ada Mbak Sasa mewakili lomba pidato, ada Mbak Talita mewakili lomba Olimpiade IPA, dan ada Mas Bagas mewakili lomba Olimpiade Matematika. Yang terakhir itu program kerja yang akan kami... Bu, ini terakhir nih Bu, tadi terlempar lagi. Nah, program kerja yang akan dilaksanakan pada April hingga Juni. Yang pertama pesantren kilat Ramadan yang sudah terlaksana selama 3 hari dari Senin sampai Rabu hari ini, yang nanti akan ditutup dengan buka bersama. Kemudian ada revitalisasi perpustakaan dengan dilaksanakan kelas minat dan bakat. Tujuannya itu untuk mengaktifkan lagi kegiatan perpustakaan yang sudah kami tata. Yang ketiga itu kami akan melanjutkan shadow teacher di masing-masing kelas. Kemudian yang 4 itu administrasi terkait kenaikan kelas dan ada peserta didik baru. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu mading sekolah, dan yang terakhir lomba-lomba yang fleksibel terkait informasi yang kami dapat. Demikian presentasi dari kami, Ibu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat pada acara yang ketiga yaitu tanggapan oleh Ibu Jayitun Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SDN Kertas Sinduyasa 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang kepada Ibu Eko Sri Rahayu selaku dosen pembimbing KM3. Oh, saya ini dengar Mbak. Dengar itu. Selaku dosen pembimbing mahasiswa mengajar KM3, yang saya hormati rekan guru SD Negeri Kertas Sinduyasa 02, serta yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa KM3 dari masing-masing universitas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana sehat, walaupun kita saat ini sedang melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Ibu dosen pembimbing yang saya hormati, saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kertas Sinduyasa 02 mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh mahasiswa bimbingan Ibu, sehingga
alhamdulillah dengan bimbingan dari mahasiswa-mahasiswa Ibu, anak-anak didik walaupun belum juara. Tapi alhamdulillah kami tahu bahwa mereka ternyata punya bakat yang terpendam. Kami juga mohon maaf, mungkin bakat itu kami kurang bisa membina atau mengoreksi dari dalam diri siswa sehingga tahu bakat terpendam dari anak kami. Untuk IT, Bu, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, Bu, karena kondisi SD kami yang belum mempunyai proyektor setelah kehilangan. Jadi anak didik kami sementara ini pembelajaran hanya lewat WA, Bu. Jadi guru-guru itu memberikan tugas lewat WA, itu saja kalau mereka punya HP Android, Bu. Jadi memang kendala di SD kami itu satu, siswanya sedikit, sehingga kami untuk pembelian IT itu belum bisa, Bu. Karena apa? Kondisi keuangan bos kami yang tidak memadai, juga untuk menggali dari masyarakat, Bu, kami tidak bisa menarik uang yang begitu besar, Bu, karena harga proyektor dengan laptop itu kan minimal kami harus menyediakan 10 juta ke atas, Bu. Jadi sementara ini kami dari kepala sekolah baru bisa meminta dari uang kenang-kenangan kelas 6 saja, Bu. Untuk pembelian kenang-kenangan saja itu kadang kami nyicil, Bu. Beli kemarin banyak baru beli printer. Itu dari kenang-kenangan kelas 6 kemarin. Sementara untuk kelas yang lainnya, Bu, dari kelas 1 sampai kelas 5, ini kami masih hitung-hitung, Bu. Kalau kita menarik keuangan dari mereka. Sebab apa, Bu? Untuk menarik mereka sekolah di SD kami saja, kami harus door to door ke rumah, Bu. Apalagi kami menarik uang, Bu. Bisa-bisa bubar, Bu, SD kami muridnya. Jadi saya mengakui bahwa kami memang belum bisa memiliki IT yang seperti sekarang, seperti SD yang lain, mungkin di SD yang maju, itu dikarenakan kendala kami itu, Bu. Kami tidak berani menarik uang dari kelas 1 sampai kelas 6, karena takut mereka itu kalau dikenakan keuangan itu nanti mereka pada bubar, Bu. Sedangkan kami untuk menarik mereka ke SD Negeri Kertasindiasa 02 saja, tadi sudah saya ceritakan sama Ibu harus door to door, dan kami juga memberikan ala kadarnya, Bu, untuk pembelian sepatu atau pembelian seragam untuk anak-anak yang mau masuk ke SD kami, Bu. Yang selanjutnya, Bu, kami juga mengakui untuk IT, guru-guru kami memang belum semuanya bisa memakai atau menggunakan IT, Bu. Satu, karena mungkin keterbatasan usia, Bu. Mereka ini sudah banyak yang tua, Bu. Saya, Bu Masruro, Bu Ropiah. Ya, sedikit-sedikit saya bisa membuka atau nutup. Tapi kalau yang lainnya, saya sementara ini juga saya sambil belajar sama mahasiswa Ibu, Bu, yang belum bisa, saya belajar menanyakan apa yang perlu saya klik kalau saya mau membuat seperti ini, Bu. Jadi terima kasih, itu ada bantuan dari mahasiswa Ibu. Terus lagi untuk administrasi, ya, Bu, kami mengakui di SD kami itu administrasinya juga masih semrawut, Bu. Karena
kondisi pandemi kemarin juga banyak liburnya, jadi guru-guru mau mengerjakan administrasi lembur, kayaknya sudah terlalu banyak tumpukan, Bu. Mau dipegang ini, tambah lagi, karena kemarin libur, banyak liburnya, jadi ya sementara ini nanti kami bimbing guru-guru kami untuk merapikan administrasi. Terus untuk program selanjutnya, Bu, dari mahasiswa Ibu, itu tadi sudah melaksanakan pesantren kilat, Bu, dan nanti sore dilanjutkan dengan buka bersama serta melaksanakan sholat maghrib. Kami tidak sampai sholat tarawih, Bu, karena masing-masing rumahnya jauh. Untuk mahasiswa juga dari sini ke kosannya terlalu jauh. Juga guru-guru kami. Jadi kami mohon maaf hanya sampai melaksanakan sholat maghrib berjamaah di sini, Bu. Kiranya dari saya sekian, Bu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pembimbing yang telah menugaskan mahasiswa KM3 di SD Negeri Kertasundiasa 02, sehingga pembelajaran di SD Negeri Kertasundiasa 02, alhamdulillah anaknya semakin ceria, membacanya juga tambah meningkat, Bu. Pembelajarannya juga menarik, karena diimbangi dengan IT yang walaupun dapat pinjem, Bu. Jadi anak-anak itu semakin tertarik dengan adanya program ini. Tadi nyanyi-nyanyi juga pakainya IT, pakai proyektor. Mereka semangat, Bu. Terima kasih, Ibu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Zaitun selaku Kepala Sekolah di SDN Kertasinduyasa 02. Meningkat pada acara yang keempat, yaitu tanggapan dari Ibu Dr. Anda Eko Sri Israhayu selaku dosen pembimbing lapangan. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zaitun. Yang saya hormati, para bimbingan saya yang melaksana program kampus SD Kertasinduyasa 2. Baik, terima kasih. Tadi sudah bersama-sama kita lihat bagaimana rancangan program yang dibuat oleh mahasiswa dan juga tadi sudah dipresentasikan. Saya kira itu menjadi satu hal yang kita cermati bersama, yang kemudian nanti beberapa hal yang menjadi catatan tadi bisa kita satu kegiatan yang sinergis, artinya bersama-sama begitu. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pamong dan para mahasiswa kegiatan KM3, sungguh sebelumnya kita tidak pernah menduga bahwa kita akan bertemu seperti ini, bertemu secara berjauhan tetapi terabu para mahasiswa di Brebes, dan kita dalam waktu bersamaan bisa bertemu walaupun pertemuan itu secara virtual. Namun esensi atau hal penting berkaitan dengan kegiatan pertemuan pada hari ini itu justru yang menjadi utama, yang menjadi penting. Artinya apa?
kita saling berkoordinasi, saling memberikan pandangan berkaitan dengan kegiatan yang dirancang mahasiswa akan laksanakan. Kegiatan dirancang itu adalah kegiatan yang awal-awal dahulu setelah dilakukan pengamatan atau observasi. Dan kemudian dari kegiatan observasi, kegiatan apa istilahnya, pelaksanaan itu menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan hal-hal berkaitan dengan keberadaan SD Kertasinduyasa yang juga kemarin sudah disampaikan pada saat kita bertemu secara tatap muka. Itu saya kira ini justru menjadi apa istilahnya menjadi hal penting untuk mahasiswa kami belajar ya. Karena apa? Karena kalau misalnya saja mereka ditempatkan di sekolah yang apa-apanya sudah ada, program IT sudah maju, guru-gurunya juga sudah oke semua, siswanya semuanya siap belajar, program apa gitu ya, malah mungkin kurang percaya diri. Tetapi dengan yang baru saja tadi Ibu sampaikan dan juga tempo hari disampaikan, ini menjadi sarana belajar bagi para mahasiswa kami, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, serta yang menjadi pamong bagi mahasiswa kami. Mahasiswa kami menjadi belajar tentang bagaimana menghadapi situasi yang ada di sekolah SD Kertasinduyasa 2. Tidak apa-apa dengan segala keterbatasan. Sebetulnya tidak saat saya membimbing mahasiswa KM 2 di Sragen, itu kondisinya pun juga memang memerlukan apa istilahnya perhatian bersama. Sehingga di sini pada saat pelaksanaan program KM3 itu diharapkan mahasiswa itu realistis melihat keadaan. Mahasiswa itu juga realistis untuk menjalankan program. Tidak bisa misalnya saja mereka menjalankan program hanya berdasarkan angan-angannya secara idealis. Nah, seperti ini menjadi pengalaman hidup Ibu-ibu dan Bapak dan para mahasiswa, dan kami berterima kasih. Saya selaku DPL berterima kasih karena apa? Karena Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah sudah memberi ruang untuk mahasiswa kami belajar, memberi ruang untuk mahasiswa kami beradaptasi. Sebab apa Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk kehidupan yang akan datang yang diperlukan itu adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri. Adanya orang ketika masalah berkaitan dengan adaptasi itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang, maka itu akan menjadi disampaikan tidak apa-apa, dan itulah persoalan hidup dan itu adalah permasalahan yang ada di masyarakat. SD Kertasinduyasa masih oke ya, berkaitan dengan kondisinya, luasnya, kemudian keterjangkauannya. Itu ada yang juga untuk menuju ke sebuah sekolah itu di mahasiswa KM3 juga ini di teman saya itu lokasinya sangat mengerikan, harus melewati jalannya curam sekali. Nah, saya melihat bahwa di SD Kertasinduyasa 2 mudah dijangkau, kemudian luas juga, ini untuk dari segi lokasi, dari segi kondisi pun masih banyak hal-hal yang bisa dioptimalkan. Sekali lagi, memberi ruang bagi para mahasiswa kami untuk belajar. Karena apa? Karena mereka pun juga sedang dalam tahap ya, berkaitan dengan apa yang dihadapi saat ini. Mereka dari 3 perguruan tinggi sebelumnya tidak saling mengenal, tidak saling ber-WA-an ya begitu, bersurat-suratan apalagi, tetapi kemudian sekarang bersama-sama menjadi satu di lokasi SD Kertasinduyasa 2 untuk masyarakat.
Nah, tentu saja ibu-ibu, Pak, barangkali ada hal berkaitan dengan yang dirancang oleh para mahasiswa kami untuk bisa diterapkan di SD Kertasinduyaasa 2 itu ternyata mungkin kurang tepat, mungkin kurang pas, itu mohon masukannya ibu-ibu dan bapak. Kenapa? Karena para mahasiswa kami pun juga masih belajar. Ada hal-hal yang perlu diberi masukan seperti itu. Saya tertarik dengan paparan program yang tadi disampaikan oleh mahasiswa. Jadi sebetulnya sudah cukup lengkap yang berkaitan dengan penataan perpustakaan, karena juga nanti Mbak yang ada di KM3 di sisa-sisa waktu sampai menuju selesainya KM3 ini membuat siswa itu senang berangkat sekolah. Sekarang ini banyak sekali anak berangkat sekolah itu stres ya, males gitu ya. Tidak hanya di Kertasinduyaasa 2, di sekolah-sekolah lain juga banyak seperti itu. Karena apa? Terbayang PR, terbayang kesulitan-kesulitan. Nah, bagaimana ini semua nanti bisa dibuat sebagai sebuah rancangan kegiatan yang anak-anak itu happy kalau berangkat ke sekolah, senang kalau berangkat ke sekolah. Nah, kalau senang berangkat ke sekolah maka tidak akan terjadi anak yang pura-pura sakit, alasan tertentu yang dibuat-buat. Nah, saya kira anak-anak sekolah dasar itu adalah anak-anak yang jujur. Jadi kalau mereka senang dengan kondisi yang ada di sekolahnya, mereka bahagia dengan apa yang dialaminya, mereka akan rindu pada sekolah. Nah, kalian mahasiswa KM3 punya PR, bagaimana anak-anak SD Kertasinduyaasa 3 itu rindu selalu pada sekolah dan Bapak Ibu gurunya. Rindu bertemu kalian. Rindu untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka di sekolah. Walaupun mungkin kemampuan kita, karena kita sebagai orang dewasa melihat anak sebatas seperti itu, jangan salah, untuk tampil seperti itu anak-anak itu sudah gemerobyos ya, sudah deg-degan ya, di video begitu tuh mereka sudah rasanya panik dan sebagainya, sehingga kalau mereka bisa tampil, muncul, bersuara, kemudian bisa menunjukkan ekspresinya, bisa menunjukkan kemampuannya, itu sesuatu yang harus kita dorong, itu sesuatu yang harus kita beri ruang untuk mereka. Ayo untuk mahasiswa KM3 ya, kalian bertiga tidak apa-apa, hanya bertiga, karena sebetulnya harusnya berlima ya, tetapi tidak masalah, bukan masalah jumlah ya, tetapi kerukunan di antara kalian bertiga untuk bagaimana membentuk kegiatan sudah dirancang itu menjadi tidak sekadar rancangan, tetapi bisa dilaksanakan dengan cukup baik. Mbak Tanti, Mbak Titi, Mbak Islahiti, saya lihat kompak sekali bertiga ya. Salah satu tanda kekompakan yang utama adalah kosnya bareng gitu ya. Itu juga terima kasih untuk Ibu ya, kemarin sudah membantu mahasiswa kami mendapatkan tempat kos yang mereka bisa dengan mudah untuk saling berkoordinasi melakukan kegiatan-kegiatan. Kebetulan juga satu teman jadi prianya, tapi faktanya memang ini timnya perempuan semua. Nah, mudah-mudahan saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masih bisa di kesempatan bagi siswa untuk bisa menunjukkan bagaimana kemampuannya. Saya sudah terima rilis kalian, insya Allah hari ini, malam ini sudah bisa saya kembalikan lagi ya, bagaimana yang terbaik. Nanti kalau memungkinkan bisa saya muat di UMP ya, saya muat di UMP, kalau tidak kalian cari media lain. Ada banyak media yang bisa dimuat untuk kegiatan KM3. Jadi saya sarankan dan Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru Pamong perlu kami sampaikan bahwa saya selaku dosen itu memang mewajibkan kami untuk membuat rilis. Rilis itu adalah berita yang dipublikasikan di media massa. Nah, media massa ini kalau sekarang ini kan tidak selalu berbentuk media massa seperti cetak ya, tetapi media mohon bantuan supaya hal-hal tersebut bisa dilaksanakan mahasiswa juga Ibu Kepala, sehingga mereka bisa membuat rilis yang baik. Karena apa Ibu Bapak? Bahwa sekarang ini jejak rekam digital itu merupakan hal yang sangat penting ya. Sehingga
seseorang atasi dunia kondisi Google Map dan juga. Jadi nanti kalau kegiatan-kegiatan sudah bisa di-net, itu ketika di dalam pencarian Google, KM3 SD Kertasinduyasa itu sudah muncul. Dan itu akan bertahan lama. Itu juga sebagai satu sarana promosi sekolah ini untuk menunjukkan pada khalayak bahwa ini loh, ternyata di SD Kertasinduyasa 3 siswa-siswanya ada yang oke untuk lomba pidato, untuk lomba azan, untuk lomba bermacam-macam. Nah, saya di itu maksud saya begitu. Jadi kami satu macam sih bagaimana 213 ini itu mahasiswa berkaitan dengan program KM3 ini. Saya harap demikian, media untuk publikasi bisa melalui Instagram, bisa melalui suatu web tertentu atau media massa tertentu, itu bisa dilakukan. Sekarang ini banyak sekali untuk sarana promosinya atau sarana publikasinya. Saya kira hal-hal yang perlu dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan Anda di rancangan yang akan datang. Tadi Anda merancang untuk kegiatan yang akan datang itu berkaitan dengan kegiatan, ini masih ada lanjutan ya, jadi pesantren kilat Ramadan, kemudian mading sekolah dan lomba-lomba yang fleksibel. Nah ini, mading sekolah dan lomba-lomba yang fleksibel ini merupakan kegiatan yang juga menarik. Karena apa? Melalui mading sekolah itu anak-anak jadi berkarya, walaupun puisinya 5 ya, nggak apa-apa, itu tapi karya mereka sendiri dipajang. Lomba anak-anak itu diberi hadiah, hadiahnya nggak perlu mobil ya, jadi hadiahnya bisa wafer atau apalah yang kira-kira untuk anak-anak seperti itu, sehingga membuat mereka menjadi bersemangat. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan selaku dosen pembimbing lapangan. Saya sangat mengharap dan selalu memberi semangat untuk mahasiswa pelaksana kegiatan KM3 di SD Negeri Kertasinduyasa 2. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada Ibu Zaitun, Kepala Sekolah SD Kertasinduyasa 2, Bapak Ibu Guru selaku pendamping kegiatan untuk para mahasiswa kami, dan tentu saja seluruh siswa yang selama ini sudah mengalami peningkatan cukup baik di dalam kegiatan. Terima kasih untuk semakin bermanfaat, kebersamaan untuk menebar baik. Rilisnya wagu-wagu dulu tidak apa-apa, karena belajar itu kadang-kadang berawal dari wagu gitu ya, tidak apa-apa. Untuk menjadi pantas, untuk menjadi luas, untuk menjadi seperti apa, berawal dari itu tadi, kesalahan-kesalahan kecil atau mungkin juga rasanya seperti apa gitu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti kalian akan menemukan pola, kalian akan menemukan dirimu sendiri, bagaimana, seperti apa. Kata kuncinya kalian akan ketemu. Tapi untuk menemukan seperti itu, atau bahkan untuk mengatakan, oh ternyata cuma begitu yang itu simpulan, itu perjalanannya kadang-kadang membuat kita berkeringat, membuat kita pusing dan sebagainya, seperti itu ya. Namun saya kira semuanya punya semangat belajar bersama, bagaimana supaya kegiatan KM3 para mahasiswa dapat berjalan dengan baik, maksimal, selalu berkoordinasi dengan sekolah dan ibu guru lain berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KM3. Itu yang saya sarankan. Sekali lagi bahwa kegiatan Ramadan ini merupakan kegiatan yang juga sangat baik untuk mendukung pelaksanaan KM3. Terima kasih untuk semuanya, dan juga setelah ini masih ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kalian maksimalkan. Demikian, terima kasih. Semoga sehat semuanya, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu DRA Eko Sri Israhayu M. Selanjutnya,
Sebelum memasuki ke penghujung acara, alangkah lebih baiknya kita foto bersama. Ini Mas ya. Ini Pak Didi. Rapat Pak Didi sini Pak Didi. Rapat. Recording in progress. Foto dulu yuk. Pak Didi. Nggak kelihatan Pak Didi. Kita nggak kelihatan. Maju Mbak Isa. Jangan kakinya doang Pak Didi. Satu, Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Satu kali lagi, gaya bebas. jempol. Yes. 1, 2, Satu aja. 3. Baik, terima kasih untuk semuanya. Demikianlah acara penghujung forum komunikasi sekolah kampus mengajar angkatan 3. Pada siang hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman yang telah hadir. Semoga acara pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk mengakhiri acara, marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku MC, saya Islahyati, Saya Titis Tiana. mewakili seluruh panitia ingin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kegiatan koordinasi kita berjalan baik. Saya juga sudah mendokumentasi, nanti sebentar lagi sudah dalam bentuk PDF. Oke, masih ada acara apa ini? Mempersiapkan Buka bersama. Oh, buka bersama. Bersama siswa atau Bapak Ibu guru saja? Semua ya, siswa. Alhamdulillah. Nanti bersibuk-sibuk ya untuk kalian semua. Semangat semua, jaga kesehatan dan tentu tetap saja bagaimana kalian menjaga kebahagiaan. Oke, demikian ya saya kira. Mohon pamit untuk Ibu Kepala Sekolah. Ibu, saya masih ada aktivitas lain. Ibu juga barangkali saya meninggalkan ruangan untuk room kegiatan Zoom ini. Pamit juga untuk Mas kami ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin. Baik, terima kasih juga untuk semuanya. Izin live.